Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Hikamul Athaiyah karangan Syekh Ibni Atha'illah As-Sakandari rahimahullah yang disyarah oleh Syekh Ibnu Abbad An-Nafazi Ar-Rundi rahimahullahu taala. Jadi kita sudah memasuki, sebelumnya kita membaca hikmah ke-8. Sekarang langsung hikmah ke-10 di sini dalam kitab ini. Enggak ada hikmah ke-9-nya. Apa kelewat? Apakah nanti di depan? Kita lihat dulu. Ini langsung hikmah ke-10. Atau nanti kita carikan di kitab lain yang membahas tentang hikmah ke-9 insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi ma amin ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Al-hikmatul 'ashirah, hikmah yang ke-10. Qala Ibnu Atha'illah rahimahullah. Berkatalah oleh Syekh Ibnu Atha'illah rahimahullah, apa kata beliau? Al-a'malu suwarun qa'imah. Bermula segala amal-amal perbuatan itu suwarun qa'imah, itu patung-patung yang berdiri. Ya, suwarun jamak dari suratun. Wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Dan bermula roh-rohnya amal itu adanya rahasia keikhlasan fiha, dalamnya amal. Artinya di sini Syekh Atha'illah menyatakan segala amal perbuatan yang kita lakukan ya umpama patung, nggak ada nilainya, nggak bergerak, nggak hidup. Yang membuat amalan itu hidup ketika ada keikhlasan di dalamnya. Jadi ikhlas itu umpama ruh. Qala Ibnu Abbad, berkatalah oleh Ibnu Abbad rahimahullah, apa kata beliau? Ikhlasu kulli 'abdin fi a'malihi ala hasabi rutbatihi wa maqamih. Bermula keikhlasan setiap hamba dalam segala amalnya si hamba itu sabit di atas sekira-kira derajatnya si hamba dan makamnya si hamba. Artinya di sini Syekh Ibnu Abbad menyatakan ikhlas itu bertingkat, ya, sesuai dengan makam seseorang. Keikhlasan setiap orang dalam segala perbuatannya sesuai dengan derajat dan makamnya. Makin tinggi derajat seseorang, maka makin luar biasa keikhlasannya. Kita lihat penjelasannya. Fa amma man kana minhum minal abrar famuntaha darajati ikhlasihi an takuna a'maluhu salimatan minar riya'il jali wal khafi. Beliau mentafsir kulli abdin. Adapun bermula siman yang ada ianya siman minhum dari mereka setiap hamba. Siapa dari mereka? Minal abrar, dari orang-orang abrar. Ya. Maka bermula puncak derajat keikhlasannya siman itu bahwa adalah amal-amalnya siman itu salimatan, selamat, bersih dari riya yang jali, riya yang terang, wal khafi, dan riya yang tersembunyi. Jadi orang-orang yang masuk dalam golongan abrar dalam Al-Qur'an, innal abrara lafi na'im. Orang abrar itu dalam sorga. Ya. Jadi orang-orang yang masuk dalam golongan abrar, orang-orang yang baik, maka puncak dari derajat keikhlasannya orang abrar yaitu ketika amalnya bersih dari riya, baik riya yang terang-terangan atau riya tersembunyi. Nah, wa qasdi muwafaqati ahwa'in nafsi. Wa qasdi kita atah kepada riya, dan bersih dari tujuan mengikuti hawa nafsu. Nah itu. Orang abrar, ini abrar nama satu golongan, orang baik secara umum. Jadi puncak dari keikhlasannya, orang abrar sudah bisa dianggap mukhlisin ketika segala amal yang dia lakukan bersih dari riya. Yang penting enggak ria, baik terang-terangan ataupun sembunyi. Kemudian amalannya bukan karena mengikuti hawa nafsu. Itu sudah bisa digolongkan ke dalam mukhlisin. Talaban lima wa'adallahu ta'ala bihil mukhlisina min jadzilis thawab. Jadi
Bermula puncak derajat keikhlasannya orang yang masuk dalam golongan abrar adalah amalnya itu selamat dari riya. Dia beramal bersih dari riya. Kenapa dia beramal? Talaban lima wa'adallah. Karena mengharapkan bagi yang telah menjanji oleh Allah Ta'ala dengannya akan orang-orang yang ikhlas. Apa janji Allah itu? Min jadzilis sawab, dari banyak pahala. Wa husnil ma'ab, bagus tempat kembali. Wa harban amma, dan karena lari dari yang mengau'ada bihil mukhallitin. Dari yang mengancam yanya Allah dengannya akan mukhallitin. Mukhallitin orang yang mencampurkan amalan baik dengan amalan buruk. Apa ancaman Allah? Min alimil azab, daripada kepedihan azab, wasu'il hisab, dan buruknya hisab. Nah itu. Jadi golongan abrar sudah dianggap ikhlas ketika amalannya bersih dari riya jali dan khafi, bersih dari tujuan mengikuti hawa nafsu, dan beramalnya karena mengharapkan pahala. Tolaban lima, karena mengharapkan janji Allah terhadap orang-orang yang ikhlas. Apa janji Allah? Banyaknya pahala. Orang ini beramal tetap mengharapkan pahala. Wa husnil ma'ab, mengharapkan bagusnya tempat kembali. Karena menghindari lari. Beramal, mengharapkan pahala, dan menghindari dari ancaman Allah. Amma au'ada bihi, dari yang mengancamnya Allah dengannya akan orang yang mukhallitin. Allah mengancam orang-orang yang tidak ikhlas, yang mencampur amalan baik dengan amalan buruk, amalan dicampur dengan riya dan segala macam. Allah ancam dengan siksa yang pedih dan buruknya hisab. Orang abrar ini ketika beramal tetap mengharapkan pahala dan karena takut siksa. Nah, dan amalannya bersih dari riya dan mengikuti hawa nafsu. Ini sudah masuk kategori mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Wa hadza min at-tahaqquqi bi makna qaulihi ta'ala iyyaka na'budu. Bermula ini derajat keikhlasan ini minat tahaqquqi, itu sabit dari realisasi, dari wujud nyata, bimakna qaulihi, dengan makna firman-Nya Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah. Jadi tingkatan ikhlas yang pertama ini, ikhlasnya kaum abrar ini, yaitu praktek nyata dari firman Allah, iyyaka na'budu. Kita menyatakan ketika membaca surah Al-Fatihah, hanya engkau yang kami sembah. Apa maksud hanya engkau yang kami sembah? Iya, artinya la na'budu illa iyyaka, tidak kami sembah kecuali cuma engkau. Wala nusyriku fi ibadatina, tidak kami sekutukan dalam ibadah kami ghairaka, akan selainmu. Jadi dari iyyaka na'budu ini menunjukkan tentang keikhlasan. Hanya engkau yang kami sembah ya Allah. Ini iyyaka maf'ul muqaddam, takhsis. Cuma engkau yang kami sembah. Hanya kepadamu kami persembah amalan kami. Jadi orang abrar ini sudah mempraktekkan secara nyata firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu. Wa hasilu amrihi ikhrajul khalqi an nadrihi fi a'mali birrihi. Bermula kesimpulan urusannya siman tadi, siman minal abrar. Wa hasilu amrihi ikhrajul khalqi, bermula kesimpulan perkaranya siman minal abrar itu ikhrajul khalqi, mengeluarkan makhluk, an-nadrihi, jauh dari pandangannya, fi a'mali birrihi, dalam segala amal-amal kebaikannya, ma'a baqa'i ru'yatihi li nafsihi, bersama tetap melihatnya siman bagi dirinya, fin nisbati ilaiha, dalam nisbah ilaiha, kepadanya diri, wal i'timadi alaiha, dan dalam berpegang kepadanya diri atau kepadanya amal, dalam nisbah kepadanya amal dan dalam berpegang di atasnya amal. Jadi golongan abrar tadi keikhlasannya itu yaitu ikhrajul khalqi, ketika mereka mengeluarkan makhluk dari pandangannya dalam amal kebaikan. Ketika mereka melakukan amal kebaikan bukan karena makhluk sama sekali, itu maksud ikhrajul khalqi, bukan karena orang, bukan karena apapun. Ma'a baqa'i ru'yat, bersama tetap melihatnya siman bagi dirinya dalam nisbah kepadanya amal. Namun masih melihat kalau dirinya lah yang beramal, masih berpegang di atasnya amal. Artinya dengan beramal mengharapkan pahala dari Allah, menghindar dari ancaman berupa siksa Allah. Memang amalnya ikhlas, tapi masih merasa bahwa dirinya lah yang melakukan amalan itu.
Amma man kana minhum minal muqarrabin faqad jawaza hadza ila adami ru'yatihi li nafsihi fi amalih. Adapun bermula orang-orang yang ada ia dari mereka hamba tadi daripada muqarrabin, orang yang sudah muqarrabin, dekat dengan Allah. Faqad jawaza hadza, maka sungguh telah melewati ianya siman akan ini tingkatan. Ila adami, kepada tidak melihatnya siman bagi dirinya fi amalihi, dalam amalnya. Orang-orang di atas abrar namanya muqarrabin. Orang-orang yang muqarrabin, mereka sudah melewati kondisi ini. Sudah sampai kepada tidak melihatnya dia bagi dirinya dalam amalnya. Ketika dia melakukan sesuatu amalan, dia sudah tidak merasa lagi kalau dialah yang beramal. Nah, karena dia sadar betul bahwa segala amal yang dia lakukan itu bihaulillah wa quwwatihi. Dengan kekuatan Allah, dengan upaya dari Allah, bukan dengan kekuatan dirinya. Fa ikhlasuhu innama huwa fi syuhudin firadil haqqi ta'ala bitahrikihi wa taskinihi min ghairi ayyara li nafsihi fi dzalika haulan wala quwwah. Dan maka bermula keikhlasannya siman dari muqarrabin ini, itu hanya saja dianya keikhlasan itu fi syuhudin firad, dalam menyaksikan sendirinya Allah Ta'ala, bitahrikihi, dalam menggerakkannya dia, wa taskinihi, dalam mendiamkan dia, min ghairi ayyara li nafsih, dari ketiadaan bahwa melihat ia bagi dirinya dalam demikian amal, haulan, akan daya, wala quwwah, tidak pula kekuatan. Nah ini keikhlasan muqarrabin ini, ketika para muqarrabin melihat hanya Allah saja yang berbuat. Nah, apapun yang dia lakukan, dia sadar benar dan memang merasakan benar bahwa hanya Allah sajalah yang menggerakkannya, mendiamkannya, tanpa melihat dirinya punya apa-apa. Dia sebenarnya sadar dan yakin benar bahwa tidak punya daya dan kekuatan. Dia bisa banyak melakukan amalan soleh karena digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan didiamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yu'abbaru an hadzal maqami bisidqil ladzi bihi yasihu maqamul ikhlas. Dan diibaratkan orang tentang ini makam para muqarrabin, bisidqil ladzi, makam sidik. Bisidik, sidik alladzi, yang dengannya sidik sahlah oleh makam ikhlas. Nah, ini ikhlas muqarrabin. Jadi tadi di dalam matan al-a'malu suwarun qaimah, a'mal di sini artinya ibaratun an harakah al-jismiyah awil qalbiyah. Jadi maksud amalan dalam hikmah di atas yaitu gerakan badan, gerakan hati. Jadi ada amal badan, amal hati. As-suwar jam'u surah. Suwar tadi, suwarun qaimah, suwarun itu jamak, mufradnya suratun. Wa huwa ma yatakhasyasu fi dzihn minal kaifiyat. Jadi gambar-gambar itu sesuatu yang yatasyakhasu, terbentuk ia dalam pikiran daripada segala bentuk-bentuk, gambaran lah. Suwarun qaimah asbahun. Jadi suwarun itu qaimah, gambar-gambar yang tegak, maksudnya di sini asbahun. Jadi patung-patung, wa ashkhasun, sosok yang ada bentuknya, patung. La arwaha fiha, yang tidak ada roh di dalamnya. Karena tidak ada roh, fala naf'a biha, maka tidak ada manfaat dengannya. Roh apa arti roh? Ar-ruh asirul muda fil hayawanat. Roh itu satu rahasia yang dititipkan dalam hewan-hewan. Wahwa huna, dianya roh di sini itu ibaratun an ma yaka'u bihil kamalul mu'tabar fil a'mal. Jadi roh di sini maksudnya roh amal. Jadi amma, sesuatu yang terjadi dengannya oleh kesempurnaan, al-mu'tabar, yang menjadi perhitungan dalam amalan. Ketika satu amalan ada ruhnya, hingga amalan itu jadi bernilai. Itu maksud ruh di sini. Wal ikhlas ifradul qalbi li ibadati rabbi. Jadi ikhlas itu yaitu ifradul qalbi. Kesatuan hati. Apa maksudnya ifradul qalbi? Hati kita khusus. Ya. Ifrad itu menunggalkan hati, mengkhususkan hati kita hanya untuk beribadah kepada Allah. Wasirhu labbuhu, sirnya ikhlas artinya intinya ikhlas, lubbuhu. Bahwa sidqul mu'abbaru anhu bitabarri minal hauli wal quwwah. Jadi lubbu, inti dari keikhlasan tadi yaitu sidik, yang diibaratkan orang darinya sidik bitabarri. Jadi arti sidik di sini tabarri, melepaskan diri dari daya dan kekuatan. Ini sidik tadi.
Nah, jadi diibaratkan orang dari ini makam mukarrabin ini disebut dengan makam sidik. Arti makam sidik ini satu makam di mana dalam makam itu orang sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Apapun yang dilakukan bukan dasar upaya kekuatan dari dirinya. Nah, dengan ada sidik ini baru sah makam ikhlas, khususnya ikhlas para muqarrabin. Nah, kalau ikhlas para abrar tadi masih melihat dirinya beramal. Wa sahibu hadza maslukun bihi sabilut tauhid wal yakin. Bermula pemilih ini, sahibu hadza, bermula pemilih ini makam. Nah, makam sidik tadi. Nah, maslukun bihi itu ditempuh dengannya sabilat tauhid. Maslukun bihi itu ditempuh dengannya sabilu. Naib fa'il masluk akan jalan tauhid dan yakin. Jadi orang ini, golongan muqarrabin ini orang-orang yang keyakinan dan tauhidnya sudah mantap benar. Arti tauhid mengesahkan tadi kan, mengesahkan segala af'al. Hanya ada perbuatan Allah, hanya ada af'alullah. Wa huwa minat tahaqquqi bi makna qaulihi ta'ala wa iyyaka nasta'in. Dianya pemilih ini makam minat tahaqquq, itu sabit dari wujud nyata, realisasi dengan makna firman-Nya Allah Ta'ala wa iyyaka nasta'in. Sambungan iyyaka na'budu tadi iyyaka nasta'in. Cuma pada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Apa artinya? Ai la nasta'inu illa bik. Artinya tidaklah kami minta tolong kecuali dengan Engkau. La bi anfusina wa haulina wa quwwatina. Bukan dengan diri-diri kami, dengan upaya kami, wa quwwatina dengan kekuatan kami, tidak. Nah, jadi golongan abrar muqarrabin ini golongan yang memang sudah sampai ke tingkatan tauhid yang tinggi. Bukan hanya di mulut menyatakan tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah. Memang dalam prakteknya juga apapun yang dilakukan sadar benar kalau itu memang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amalul awwali huwal amalu lillahi taala. Maka bermula amal golongan pertama yaitu abrar. Huwa dianya yang pertama itu al amalu, itu beramal karena Allah. Orang yang pertama beramal karena Allah. Artinya dia masih melihat dirinya, apapun yang dilakukan dipersembahkan kepada Allah. Karena Allah saja, memang bukan karena yang lain. Wa amalus sanih wal amalu billah. Bermula amal golongan kedua itu al amalu billah, itu beramal dengan Allah. Artinya Allah yang menggerakkannya. Ada kesadaran seperti itu, syuhud. Nah, jadi beda. Yang satu beramal karena Allah, yang satu lagi beramal dengan Allah. Fal amalu lillah yujibul masubah. Maka bermula beramal karena Allah itu melahirkan ya, menyebabkan ya, mewajibkan ya akan pahala. Orang yang beramal karena Allah, mempersembahkan amalannya murni untuk Allah, ya dapat pahala dari Allah. Wal amalu billah yujibul qurbah. Bermula beramal dengan Allah itu mewajibkan ia akan kedekatan. Nah, jadi orang yang beramal dengan Allah itu menyebabkan dia dekat dengan Allah. Jadi golongan muqarrabin ini barangkali beramalnya bukan karena pahala tadi ya. Karena memang digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu lillah yujibu tahqiqal ibadah. Dan bermula beramal karena Allah itu mewajibkan ia akan menyatakan ibadah. Nah, tahqiq artinya apa namanya tahqiq? Tahqiq sama tahakkuk sama artinya. Jadi tahqiq kita artikan perwujudan, prestasi. Kalau dalam kamus bahasa Indonesianya mudahnya penyelesaian, prestasi, kinerja, pemenuhan, pencapaian. Jadi bermula beramal karena Allah itu menyebabkan ia akan menyatakan ibadah. Akan menyatakan ibadah maksudnya melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya. Orang yang beramal karena Allah pasti ibadahnya sangat mantap sekali. Dia akan melakukan sesempurna-sempurnanya. Nah itu menyebabkan ia tahqiqal ibadah, wujud nyata ibadahnya. Ibadahnya berprestasi, bernilai. Ya. Wal amalu billah yujibu tasihihal iradah. Dan bermula beramal dengan Allah
itu mewajibkan ia tashihal iradah, akan pelurusan kehendak. Wal amalulillah na'tu kulli abidin, dan bermula beramal karena Allah itu sifat setiap hamba. Wal amalu billah na'tu kulli qasidin, bermula beramal billah itu sifat setiap si qasid, setiap orang yang qasid, yang bermaksud menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal amalulillah qiyamu bi ahkamid dhawahir, bermula beramal karena Allah itu melaksanakan dengan segala hukum-hukum zahir. Nah, tanpa melupakan batin juga. Wal amalu billah qiyamu bid dhamair, bermula beramal dengan Allah itu melaksanakan dengan segala hukum-hukum batin. Bid dhamair ini batin. Wa hadhil ibaratu lil imai Abi Qasim Al-Qushairi radhiyallahu an. Bermula ini ibarat itu sabit bagi bagi isyarahnya Abi Qasim Al-Qushairi radhiyallahu an. Ini ibarat yang mana beliau menyatakan tadi, fal amalu lillah yujibul masubah wal amalu billah yujibul qurbah wal amalu lillah yujibu tahqiqal ibadah wal amalu billah yujibu tasihihal iradah, dan seterusnya. Ini ibarat yang beliau ambil dari isyarah Abi Qasim Al-Qushairi. Mungkin maksud beliau ini dalam kitab Risalah Qushairiyah. Wabihadza yatabayyanul farqu bainal maqamaini wa tabayunuhuma fi syarafi wal jalalah. Dan dengan ini penjelasan nyatalah oleh perbedaan antara dua makam. Perbedaan antara makam abrar dan makam muqarrabin. Dan dengan ini nyatalah oleh perbedaan antara dua makam, wa tabayunuhuma, dan nyatalah oleh perbedaan keduanya fi syarafi wal jalalah, dalam kemuliaan dan keagungan. Tentunya makam muqarrabin lebih tinggi. Tapi walaupun satu golongan lebih tinggi dari golongan yang lain, namun dua-duanya sudah bisa disebut ikhlas. Fa ikhlasu kulli 'abdin huwa ruhu a'malih, maka bermula keikhlasan setiap hamba itu ruh dari amalnya si hamba. Ruh amalnya. Jadi setiap orang itu ketika memiliki ikhlas berarti amalnya sudah ada ruh. Kalau ruh sudah ada bagaimana? Fa bi wujudi zalika takunu hayatuha wa salahiyatuha litaqarrubi biha. Maka dengan adanya keikhlasan adalah kehidupannya amal, dan salahiyatuha patutnya amal litaqarrub untuk mendekatkan diri biha dengannya amal. Setiap hamba, keikhlasan setiap hamba merupakan ruh amalnya. Dengan adanya keikhlasan tadi adalah kehidupannya amal. Amalnya menjadi hidup kalau dalam amal ada keikhlasan. Dan amal itu menjadi layak untuk didekatkan diri, untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Ketika dalam satu amalan sudah ada ikhlas, sudah ada ruh, sudah hidup, maka amalan itu sudah layak litaqarrubi, untuk mendekat kepada Allah biha dengannya amal. Wa yakunu fiha ahliyatu wujudil qabuli laha, dan adalah dalamnya amal itu ahliyatu, ahlinya wujud penerimaan laha baginya amal. Ketika dalam amalan si hamba sudah ada ikhlas, adalah padanya amal itu ahliyah. Ketika itu amal dia sudah ada ikhlasnya, maka sudah layak untuk diterima baginya amal. Amal baru diterima ketika ada keikhlasannya. Wa bi'adami dzalika yakunu mautuha wa suqutuha an darajatil i'tibar. Dan dengan tidak adanya keikhlasan, yakunu mautuha adalah kematiannya amal, wa suqutuha dan gugurnya amal, an darajatil i'tibar dari derajat i'tibar, dihitung, diperhitungkan. Jadi bila tidak ada keikhlasan, amalnya menjadi mati karena enggak ada ruh. Wa suqutuha, amalnya rontok. An darajatil i'tibar, tidak lagi diperhitungkan, tidak layak untuk dinilai karena memang sudah jatuh. Wa takunu izzaka asbahan bila arwah. Dan ada ianya amal izzaka ketika itu enggak ada ruhnya. Ketika itu sudah mati, berguguran. Dan ada ianya amal izzaka ketika itu asbahan, hanya benda-benda, bila arwahin dengan tanpa ruh. Wasuaran bila ma'anin, dan hanya patung-patung bila ma'anin dengan tanpa makna.
Qala ba'dul masyayikh, berkatalah oleh sebahagian para masyayikh, sahih amalak bil ikhlas. Sahih, benarkan olehmu akan amalanmu dengan keikhlasan. Sahihkan olehmu akan amalanmu dengan ikhlas. Wasahih ikhlasaka bittabarri, dan benarkan, luruskan olehmu akan keikhlasanmu bittabarri, dengan melepaskan diri minal hauli wal quwwah, dari daya dan kekuatan. Pertama, setiap amalan harus ada ikhlasnya. Kemudian ikhlas itu sendiri kita luruskan lagi dengan apapun yang kita lakukan, bukan dengan daya dan kekuatan kita. Ta'kib. Wa khulasatu ma'nal hikmah kama yaqulu Ibnu Ajibah fi Iqadil Himam. Bermula kesimpulan dari makna hikmah yang ke-10 ini, itu sebagaimana berkata oleh Ibnu Ajibah dalam kitab beliau Iqadil Himam. Apa kata beliau? Al-a'malu kulluha asbahun wa ajsadun. Bermula amalan, seluruhnya amalan itu hanya benda-benda. Wa ajsadun, hanya badan-badan, jisim-jisim, benda mati. Wa arwahuha wujudul ikhlasi fiha, dan bermula roh-rohnya amalan itu adanya keikhlasan fiha, dalamnya amal. Wa kama annahu la qiyama lil asbah illa bil arwah wa illa kanat maitatan saqitatan, kadzalika la qiyama lil a'malil badaniyah wal qalbiyah illa biwujudil ikhlasi fiha. Sebagaimana bahwa sungguh hal-wasyi itu la qiyama, tidak ada tegak bagi benda-benda kecuali dengan ruh. Sebagaimana benda tidak akan bisa berdiri tegak tanpa ruh, maksudnya nggak bisa hidup tanpa ruh. Wa illa kanat maitatan saqitah, jika tidak, artinya jika benda itu nggak ada ruhnya, kanat maitatan saqitah, ada ianya benda itu hanya maitatan saqitah, mait, bangkai yang roboh. Nah, jadi badan maksudnya, kalau patung bisalah ditegakkan walaupun nggak ada ruh, tapi badan manusia itu kalau nggak ada ruhnya ambruk maksudnya. Kadzalika la qiyama lil a'malil badaniyah, demikian pula tidak tegak. Nah, tidak akan tegak, tidak akan bernilai. La qiyama, tidak akan tegak bagi amal-amal badan dan amal hati kecuali dengan ada keikhlasan dalamnya amal. Wa illa, jika tidak ada keikhlasan, kanat suaran qaimah, ada ianya amal itu hanya patung-patung yang berdiri saja. Wa asbahan khawiyatan la ibrata biha, hanya benda-benda yang ambruk, la ibrata biha, yang tidak ada ibarat, tidak ada nilai dengannya benda-benda tadi. Qala ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka semua diperintahkan kecuali supaya mereka menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan bagi Allah akan agama hunafa. Hal keadaan mereka itu yang hunafa, hanif, yang bersih, nah, tidak condong kepada keburukan. Nah, min ayat 5 min suratil Bayyinah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fa'budullah mukhlishina lahuddin. Beribadahlah kamu kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama untuk Allah. Agama, ibadah hanya untuk Allah. Min ayat 2 min suratiz Zumar. Wal ikhlasu ala salasi darajatin. Ikhlas itu ada 3 derajat. Darajatul awam wal khawasi wa khawasil khawas. Beliau membagikan ikhlas di sini. Ada 3 derajat, derajatnya orang awam, derajatnya orang khusus, derajatnya orang khusus istimewa. Wa ikhlasul awami huwa ikhrajul khalqi min muamalatil haq. Maka bermula keikhlasan orang awam itu mengeluarkan makhluk min muamalatil haq, dari bermuamalah kepada Allah, bermuamalah dengan Allah. Ketika seorang bermuamalah dengan Allah, maksudnya beramal untuk Allah, makhluk dikeluarkan dari amalannya, enggak beramal untuk makhluk. Ma'a talabil hududid dunyawiyah wal ukhrawiyah, bersama mencari bahagian-bahagian, keuntungan-keuntungan duniawi dan akhirat. Artinya dengan amal baik yang dia lakukan masih mengharapkan keuntungan dunia dan akhirat. Tapi itu sudah bisa dianggap ikhlasnya orang awam. Hifdzil badan wal mal wasi'atir rizqi wal qusuri wal hur, seperti terjaga badan dan harta ketika orang banyak sholat, banyak berzikir, mengharapkan badannya disehatkan, hartanya dibanyakkan, rezekinya diluaskan. Tapi dia memang beramal karena Allah, itu masih bisa disebut ikhlas, cuma ikhlasnya orang awam.
Dalam amalnya dia masih mengharapkan bahagian-bahagian dunia dan akhirat. Contoh bahagian dunia, kahfidil badan, terjaga badan, wal mal, terjaga harta, wasi'ati rezeki, seperti keluasan rezeki. Contoh bahagian akhirat, wal kusuri wal hur, seperti mengharapkan istana di surga, bidadari. Wa ikhlasul khawasi talabul hududil ukhrawiyah duna dunyawiyah. Dan bermula ikhlas orang khawas, orang khusus itu talabul hududil ukhrawiyah, mengharapkan keuntungan akhirat, duna dunyawiyah, ketiada dunia. Tapi masih mengharapkan, tapi yang diharapkan keuntungan akhirat. Wa ikhlasu khawasil khawas ikhrajul hududi bil kulliyah. Bermula keikhlasan dari khawasil khawas itu ikhrajul hudud. Jadi mengeluarkan dari mengharapkan keuntungan bil kulliyah semuanya. Beramal bukan karena mengharapkan keuntungan duniawi, tidak juga karena mengharapkan keuntungan akhirat surgawi. Fa ibadatuhum tahqiqul ubudiyah, maka bermula ibadah mereka khawasil khawas itu tahqiqul ubudiyah, wujud nyata kehambaan. Karena memang seorang hamba ya harus beribadah, bukan karena apa-apa. Nah, itu. Jadi ibadah mereka itu perwujudan kehambaan, wal qiyamu biwadhaifir rububiyah, dan melaksanakan dengan hak-hak ketuhanan. Allah sebagai Tuhan memang harus diibadahi. Mau diberikan kita apa atau tidak diberikan ya, tetap harus diibadahi. Begitu keikhlasan khawasil khawas. Atau juga bisa juga artinya fa ibadatuhum mahabbatun fa ibadatuhum mahabbah. Maka bermula ibadah mereka itu cinta. Nah, ini nggak bisa diatah ini mahabbatan. Maka bermula ibadah mereka itu tahqiqul ubudiyah, wujud nyata kehambaan atau melaksanakan dengan hak-hak ketuhanan. Au mahabbatan, ini nggak bisa diataf, tapi seperti maf'ul min ajli. Ibadah mereka mahabbatan, karena cinta, wasyaukan, karena rindu ila ru'yatihi, kepada melihatnya Allah. Kama qala Ibnul Qarid, sebagaimana Ibnu Qarid berkata, laisa su'ali minal jinan na'iman. Tidaklah permintaanku dari surga itu nikmat. Laisa su'ali minal jinan, tidaklah permintaanku dari surga itu nikmat. Ghaira anni, selain bahwa sungguhnya aku itu uhibbuha, aku menyukai akannya surga, li'araka, supaya aku bisa melihat engkau. Jadi aku meminta, tidaklah aku meminta surga karena memang mengharapkan nikmat surga, bukan. Tapi aku suka surga, kenapa? Karena di surga nanti aku bisa melihat engkau ya Allah. Ini kata Ibnu Qarid. Faqala akhar, berkata oleh yang lain, wa yunsabu ila Rabi'atil Adawiyah, dan dinisbahkan akan dianya ini kepada Rabi'ah Adawiyah. Ada yang bilang ini perkataan Rabi'ah Adawiyah. Kulhum ya'buduna min khawfi narin. Seluruh mereka menyembah karena takut neraka. Wa yarawnal najata haddan jazila. Mereka melihat akan keselamatan, akan bahagian yang banyak. Mereka menyembahmu karena takut neraka. Mereka melihat keselamatan itu bahagian yang sangat menguntungkan sekali. Au bi ayyaskunul jinan, atau mereka beribadah bi ayyuskinu, dengan bahwa mereka bisa menempati akan sorga. Fayaduhu fi riyad, maka jadilah mereka berada dalam kebun-kebun, dalam taman-taman. Wa yashrubu salsabila, jadilah mereka minum akan mata air sorga salsabila. Ada orang juga yang menyembah Allah karena pengen berada di sorga, pengen berada di taman-taman sorga, pengen minum mata air salsabila. Laisa li fil jinani wan nari haddun, tidak adalah bagiku dalam sorga dan neraka itu bahagian. Ana la abtaghi bihubbi badila, aku tidak mengharap dengan cintaku akan ganti. Aku beribadah kepadamu karena cinta kepadamu ya Allah. Begitu lebih kurang ucapan Rabi'ah al-Adawiyah. Kita lanjutkan, selesai nih. Ya. Jadi sampai di sini dengan segala kekurangannya. Ya, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.